Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Saya dari kelas IK 1B. Saya akan menyampaikan bagaimana cara menjaga reputasi warung yang sudah berdiri selama 30 tahun. Saya akan memberikan contoh warungnya, tapi sih caranya menjaga reputasi warung. Ada 8 cara menjaga reputasi warung. Yang pertama, kita harus melakukan riset pasar. Riset pasar itu adalah menjaga harga kita jangan sampai terlalu jauh dengan pasar, atau kita harus menyamakan harga dengan pasar, tapi jangan lupa bahwa kita harus punya dapat untung. Oke. Yang kedua, kita harus perhatikan modal, karena modal itu tiap bulan harus ditambah agar pendapatan pun akan bertambah setiap bulan. Maka kita harus menjaga modal. Kalau kita tidak menjaga modal, maka pendapatan pun tidak akan terjaga. Dan yang ketiga itu ada perhatikan tata letak barang. Letak barang itu seperti kita meletakkan minyak, gula, ataupun beras. Kita harus menyatukan yang sama. Oh, ini sembako, sedangkan ini untuk perkosmetikan, dan ini juga untuk makanan anak-anak. Jadi harus sesuai, tidak harus semuanya diatur secara 1, 2, 1, 2, tapi tidak, kita harus meletakkan bahwa ini sembako, ini makanan anak-anak, ini rokok, ini kosmetik. Jadi harus berbeda tempat. Yang keempat, perhatikan juga kebersihan toko. Kalau kotor, toko itu kalau kotor tidak akan ada yang beli. Orang tidak suka yang namanya kotor. Jadi kita harus tetap membersihkan toko agar orang senang dengan kita. Tokonya bersih, wangi, penjaganya juga bersih, rapi. Tidak harus perlu cantik, tapi yang penting toko kita tuh menarik lah. Menurut bahasa kita tuh menarik. Jadi orang suka dengan toko kita karena kita menjaga selalu kebersihan. Yang kelima ini adalah pilih sembako yang banyak orang yang minat. Sembako yang orang minat itu apa? Seperti beras, minyak. Orang akan tetap butuh, selamanya akan butuh. Jadi kita harus memilih itu. Kalau kita tidak memilih itu, kita memilih orang yang lain. Contoh saja, kita memilih kosmetik. Belum tentu orang mau pakai kosmetik setiap hari. Tapi kalau sembako, beras, minyak, orang akan tetap membeli walaupun harganya naik, karena itu adalah kebutuhan sehari-hari. Jadi orang yang pilih yang banyak orang minatnya ya, atau berkualitas. Kalau kita berkualitas, sudah BPOM, udah sangat mudah untuk menjualnya. Tapi kalau sudah tidak ber-BPOM, kualitasnya buruk, orang tidak akan tertarik, tidak akan minat. Jadi kita harus punya minat dan berkualitas. Ada yang keenam, tetaplah strategis penjualan. Tetap terapkan strategis penjualan, karena kalau kita tidak berstrategis, tidak punya target, tidak punya apapun, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Nol. Kalau kita punya target, saya harus targetkan toko ini dalam waktu 10 tahun ke depan akan saya buka cabang 2. Itu baru bertarget. Oke, yang ketujuh, memberikan pelayanan terbaik. Kalau kita layani orang dengan yang namanya nggak baik, orang tidak akan kembali lagi dengan toko kita, maka toko kita akan sepi. Tapi kalau kita layankan dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan ya semestinya lah, bagaimana kita menghormati orang lain, entah itu tua, muda, semuanya harus dihormati. Jadi dia akan kembali ke toko kita. Dan yang ke-8 terakhir, pembukuan warung sembako. Setiap sembako harus punya pembukuan. Contoh buku seperti ini. Ini adalah contoh bukunya. Kalau misalkan kita mau uang keluar, uang masuk, modal balik, tambah modal sini. Dan yang menabung itu penting. Jadi kalau kita suatu butuh, kita ada uang tabungan. Jadi reputasi warung ini harus dijaga agar tetap laris, tetap orang suka, tetap berdiri kokoh toko ini. Terutama bagian modal dan pendapat, karena setiap bulan harus ditambah agar pendapatan per bulannya juga bertambah.
Dan jangan lupa menabung karena kita perlu mendadak. Karena ketika kita perlu mendadak untuk toko, maka tidak akan pernah meminjam punya orang, tapi kita sudah punya sendiri. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.